Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna ashdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan kali ini dan seterusnya insyaallah kita akan membaca Qawaidu Qur'aniyah, khamsuna qaidatan Qur'aniyatan fin nafsi wal hayah. Kaidah-kaidah yang bersumber dari Quran. Jadi penulis nanti akan sebutkan 50 kaidah, 50 pondasi yang bersumber dari Quran berkaitan tentang pribadi dan kehidupan. Jadi pembahasannya nanti ada berkaitan tentang adab, berkaitan tentang tazkiyatun nufus, dan perkara-perkara yang lain. Kemudian untuk menyingkat waktu, masuk pada kaidah yang pertama. Penulis bawakan ayat Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 83. Wa qulu linnasi husna. Ucapkan kepada manusia dengan ucapan yang baik. Saudara yang saya hormati, al-insanu madani bitabaihi kama yuqal. Manusia itu beradab dengan tabiatnya. Jadi beradab dengan tabiat. Sebagaimana dikatakan. Wa kasratu ta'amulatihi al-yaumiyati tahtimu alaihil ihtika bitawaifa minan nas. Kebanyakan pergaulan harian itu mengharuskan atasnya untuk terpengaruh dengan kelompok-kelompok dari kalangan manusia. Jadi biasanya nanti dipengaruhi dengan orang di sekitarnya. Yang orang di sekitar itu pemahaman akhlaknya itu bermacam-macam. Kalau misalkan dia mendengar kebaikan dan selainnya, kemudian nanti dia akan terpengaruh. Mendengar kebaikan dia pun akan terpengaruh. Sebaliknya kalau misalkan dia mendengarkan sesuatu yang tidak baik, kadang juga akan memberikan pengaruh dalam dirinya. Lah kaidah ucapan yang baik, ucapkan kepada manusia dengan ucapan yang baik itu dalam rangka untuk seseorang mampu mengendalikan lisannya. Kalau enggak, seseorang itu sangat kuat terpengaruh dengan sekitar. Saya hanya baru akhir-akhir ini paham. Jadi kata-kata anjay, anjir, itu teribaknya elek itu. Ya, tak kirain opo gitu. Itu ternyata plesetan dari anjing. Ya. Plesetkan dengan anjay, anjir.
Saudara yang saya hormati, kalau orang nggak paham, kepengaruh itu. Kepengaruh. Apalagi anak kecil. Anak kecil. Anak saya itu dulu, sing cilik itu belum ngomong rong jelas itu, wis iso miso. Saya tanya, sapa sing ngajari? Lah tadi diajari sama itu. Ada mas-mas itu ngomong seperti itu. Pengaruhnya kuat sekali. Kalau misalkan seseorang tidak memiliki kendali. Lah kaidah berkata yang baik itu, kata penulis, innaha qaidatun tukarriru dzikraha fil Qur'an fi aktsara min maudhi'in. Sesungguhnya kaidah ini diulang-ulang penyebutannya dalam Quran itu lebih dari satu tempat. Kadang sarahatan, kadang domna. Kadang langsung jelas. Omong yang baik. Kadang terkandung padanya. Terkandung padanya itu misalkan jangan kalian menghardik, membentak. Kalau disebutkan jangan membentak, berarti ucap yang baik. Ini terulang-ulang. Dalam Quran sangat banyak. Kemudian, di antara tempat-tempat yang lafadznya itu mencocoki atau mendekati. Surat Al-Isra ayat yang ke-53. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kulli ibadi yaqulul lati hiya ahsan." Katakan kepada hambaku supaya mereka berucap yang lebih baik. Ayat ini itu mendekati atau mirip atau sama dengan surat Al-Baqarah ayat yang ke-82. Kalau di Al-Baqarah 82, wa qulu linnasi husna. Tapi kalau di sini dengan hiya ahsan, yang dia itu lebih baik, ucapannya lebih baik. Kemudian nanti disebutkan di surat Al-Ankabut ayat yang ke-46. Jamaah hormati, itu juga mendekati itu. Allah perintahkan bimujadalati ahlil kitab billati hiya ahsan. Membantah ahlul kitab, mendebat ahlul kitab itu dengan yang lebih baik. Kata Allah, wala tujadilu ahlul kitab illa billati hiya ahsan. Illa alladzina dzalamu minhum. Jangan kamu debat, kamu bantah ahlul kitab kecuali dengan cara yang lebih baik. Selain dari orang-orang yang dolim dari mereka. Kalau orang yang dolim dari mereka, beda. Tapi asalnya, saudara yang saya hormati, berbantah kepada mereka pun, itu dengan cara yang lebih baik. 3 ayat, ini disampaikan oleh penulis. Saudara yang saya hormati, kalau berkaitan dari sisi kecocokan makna, nanti sangat banyak. Jadi sangat banyak. Nanti penulis akan tunjukkan sebagiannya. Kalau begitu, ayatnya sangat banyak supaya berucap dengan ucapan yang baik. Diperintahkan kata penulis coba ta'ammal fi qouli ta'ala. Perhatikan kembali. Yang awal dijadikan bab surat Al-Baqarah ayat yang ke-83. Wa qulu linnasi husna. Ucapkan kepada manusia dengan ucapan yang baik. Datang dalam konteks perintah. Kulu. Kan nanti kalau fi'il amr itu kul, kula, kulu, kuli, kula, kulna. Kulu perintah. Yang perintah ini diperintahkan kepada Bani Israel. Nanti asalnya perintah kepada mereka pun bisa mengenai kepada kita. Karena pelajaran dari ayat itu bukan pengkhususan sebab, tapi dengan keumuman lafaz. Jadi al-ibrah la bikhususi sabab. Ibrah pelajaran dari ayat itu bukan pengkhususan sebab, tapi dari keumuman lafaz. Walaupun asalnya khitabnya kepada Bani Israel. Dan ini termasuk surat Madaniyah. Surat Madaniyah itu surat yang turun setelah berhijrah di kota Madinah. Jamaah hormati, yang sebelumnya itu ada surat Makkiyah. Kalau surat Makkiyah itu contohnya surat Al-Isra tadi. Perintahnya umum. Qul li ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Katakan kepada hambaku supaya mereka mengucapkan ucapan yang lebih baik. Berarti waktu di Mekah. Di surat Makkiyah. Nah, surat Madaniyah
itu lebih umum. Lebih umum. Berarti saudaraku yang saya hormati, perintah ini perintah yang jelas, muhkamat. Jadi ucapan yang baik itu tidak ada pengecualian. Ucapan yang baik itu tidak ada pengecualian. Bukan, oh nanti kalau debat sama ahlul kitab, sing apik. Ya, tapi kalau ngomong karo konco, sing elek. Enggak begitu. Kan kadang orang begitu. Dalam satu keadaan kepada orang tertentu, wah ngajeni. Saya pernah lihat ada orang itu, ya, ngomong sama orang tertentu iso boso halus. Saya kaget dengarannya. Tapi nenggon status. Kalau status kan moco iso. Tapi di komentar yo nesu itu, yo nesu. Lah ngopo status mbok waca? Lah kowe nggawe status nggo apa coba? Ya, kan pengen diwaca. Saya kemarin terakhir itu bahasanya mangan itu bukan mangan, nguntal. Coba. Lah ini kalau diwaca wong akeh itu kan iki wong ngaji apa dudu ini. Ya, saudara yang saya hormati, ucapan yang baik itu sifatnya umum. Sifatnya umum. Bukan satu keadaan baik di keadaan yang lain tidak baik. Tidak baik. Kan ada tadi kita kasih contoh. Kadang kepada orang tidak dia kenal, wah halus, bagus. Tapi kepada teman akrab. Kadang ngomongannya, wah rapi enak belas. Ya mungkin nggak marah kalau teman akrab. Karena sudah terlanjur akrab. Tapi nanti ketika orang memiliki kebiasaan. Ngomong sama koncone terbiasa seperti itu. Kadang karo orang yang dia tidak kenal. Kalau temen gojekan, kecrok-kecrokan mungkin masih biasa ya. Tapi sama nggak kenal dikecroi. Padahal kita nggak tahu. Model wong iso dijak gojekan apa ora itu. Kan kalau orang tipenya nggak bisa diajak bercanda, itu nesu itu. Saudara yang saya hormati, ini. Jadi sekali lagi, perintah berkata yang baik itu sifatnya umum. Kemudian, indahnya ini, indahnya Al-Quran. Tadi ayatnya, wa qulu linnasi husna. Ucapkan kepada manusia dengan ucapan husna. Baik. Sebagian bacaan itu dibaca dengan ha, itu di fathah dan sin. Ucapkan kepada manusia hasanah. Ada husna, ada hasanah. Kalau sekilas, baik. Tapi nanti para ulama terangkan. Ya, ucapan al-hasan atau ucapan al-husna itu mengandungi dua makna. Pertama, cara pengucapannya baik. Yang kedua, yang diucapkan baik. Yang diucapkan baik. Jadi kalau dibaca qulu linnasi husna, qulu linnasi hasana, ada dua. Caranya ngomong apik. Yang kedua, yang diucapkan baik. Ada orang ucapannya baik, tapi cara ngucapkannya nggak baik. Nggak akan ada kebaikan itu. Ya. Contoh mempersilahkan makan. Monggo pun rahapi. Wah, mam. Wah, ini ngakon apa getak ini ya. Saudara yang saya hormati, caranya nggak baik. Ada nanti caranya baik, tapi yang diucapkan nggak baik. Diucapkan nggak baik. Preman Jawa itu kan caranya ngomong halus gitu, tapi ngomong elek. Diase jenengan niku kula ketak. Diase niku. Walaupun diase jenengan ora dasmu ora ngono gitu. Ini saudara yang saya hormati, indahnya bahasa dalam Quran sampai seperti itu. Nah, cara mengucap yang baik itu bagaimana? Ayakuna bilutfi walini wa adamil ghildati wasyiddah. Pengucapan yang baik itu lemah lembut, tidak keras, tidak kasar. Ucapan yang baik itu lemah lembut, tidak keras, tidak kasar. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang diucapkan baik. Yang diucapkan baik. Kapan satu ucapan itu baik? Saudara yang saya hormati, selama ucapan itu sesuai dengan ketentuan syariat. Itu baru dikatakan baik. Baru dikatakan baik. Ini seseorang dalam berucap, itu dengan dua itu yang diperhatikan.
carane ngomong, yang kedua yang diomongkan. Yang kedua yang diomongkan. Kalau kita misalkan terlahir Jawa masih mending. Walaupun Jawa itu pun juga beda-beda itu. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, beda-beda. Kalau Jawa Timur lihat orang komunikasi itu kadang koyo padu ya. Tapi nggak padu. Nggak padu. Omongannya mungkin itu omongan biasa. Omongan biasa. Tapi nggak padu. Saudara yang saya hormati, kalau mampu tata cara ngomongnya yang baik. Lemah lembut, tidak kasar, tidak keras. Yang kedua, yang diomongkan baik. Nah, pentingnya kaidah ini, innana nahtaju ila hadil qaidati bikasrotin. Kita butuh penerapan kaidah ini sangat banyak. Lebih khusus kita dalam kehidupan kita itu bergaul ma'a asnafin muhtalifatin minal bashar. Pergaulan dengan bermacam manusia. Kan kita itu bermacam dengan manusia. Tadi kita kasih contoh. Kalau konco biasa, omongan itu mungkin biasa. Saya kemarin kerungu ada orang sama konco akrab. Lemu menawakmu kaya babi. Itu konco biasa nggak apa-apa itu. Tapi kalau coba di jalan, ketemu orang badannya gendut. Wah, awakmu kaya babi. Emosi nanti. Lah bermacam manusia. Saudara yang saya hormati, kaidah ini sangat butuh. Sangat kita butuhkan. Ada muslim, ada kafir. Ada soleh, ada toleh. Ada anak kecil, ada orang dewasa. Lawang kita, saudara yang saya hormati, samakan ngomong dengan anak kecil dengan orang dewasa. Keliru kok. Nanti tidak pas. Ya, kita butuh bergaul ma'a ahosin nas bina. Apalagi nanti pergaulan dengan orang-orang yang khusus. Orang khusus itu orang tua, pasangan, suami atau istri, anak-anak. Itu khusus. Kita pun butuh bergaul ma'a man tahta aidina. Orang-orang yang di bawah kendali kita. Penulis kasih contoh seperti pelayan, pembantu. Ya, kalau bahasa kerennya asisten rumah tangga. Jenengan pekerjaannya apa? ASN. Kulo beda sithik, Mas. ASR. Asisten rumah tangga. Ya. Itu butuh ternyata. Wa man fi hukmihim, dan orang-orang yang dalam hukum mereka. Saudara yang saya hormati, ini pentingnya kaidah ini. Kemudian, contoh penerapan kata penulis. Anta ayyuhal mu'min idza qalabtal qur'ana wajadta ahwalan nasa 'alail qur'anu fiha tadbiqun amali lihadil qaidati. Engkau wahai mukmin, kalau kamu bolak-balik Quran, kamu akan dapatkan keadaan-keadaan yang Quran menaskan padanya penerapan amalan terhadap kaidah ini. Ucapan yang baik. Ya, satu sekarang terhadap kedua orang tua. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Jangan kamu membentak keduanya. Ucapkan kepada keduanya ucapan yang mulia. Ini perintah jangan membentak. Perintahnya jangan membentak. Kalau dilarang membentak, saudara yang saya hormati, berarti mengandungi perintah lemah lembut. Ini namanya penerapan kaidah. Makanya tadi disampaikan, ucapan yang baik itu dua. Caranya ngomong, yang diomongkan. Sama orang tua, getak-getak nggak boleh. Makanya kalau orang sudah ngaji, termasuk yang harus dibenahi akhlaknya kepada orang tua, bagaimana dia bertutur kata. Kalau wis ngaji tapi sama orang tua tutur katanya nggak berubah, ngajimu nyantol apa ora? Ya, kamu ngaji itu kamu amalkan apa enggak? Saudara yang saya hormati, ketahuan pengamalannya salah satunya tutur katanya. Walaupun dulu sebelum ngaji, wah, karo wong tua itu getak-getak, diseneni malah senggel piye Pak? Oh, Pak ejak senggel. Ya, setelah ngaji pemuliaan pengagungan kepada kedua orang tua. Saudara yang saya hormati, jangan membentak.
berarti mutadhaminun lil amri bididdihi. Mengandungi perintah sebaliknya. Perintah ucapan yang lemah lembut, yang mulia. Ucapan yang tidak ada taknif. Nggak ada kasar, keras, kejam, bengis. Ini contoh penerapan. Kenapa disebutkan pertama ke orang tua? Nanti akan disebutkan hak pergaulan itu pertama muslim. Kedua kalau individu orang tua. Orang tua. Ya, itu orang tua. Bahkan ada yang ngomong, seorang ibu ditanya, "Bu, mana yang lebih menyakitkan dibandingkan dengan sakitnya melahirkan?" Mana yang lebih menyakitkan dibandingkan dengan sakitnya melahirkan? Kata si ibu itu, kalau digetak sama anak. Keloro-loro itu. Keloro-loro. Saudaraku yang saya hormati, nanti orang itu akan sadar betapa jasa orang tua itu luar biasa kalau jadi orang tua. Makanya anak kayak kita-kita ini kalau sudah keluarga, harusnya kepada orang tua semakin sadar. Wah, Masya Allah, jasanya orang tua itu luar biasa. Luar biasa. Saya kemarin ya hampir Brebes itu ono kisah, nggak tahu bener apa salah. Jadi Pak E metu, ya golek pangan orang itu jimuk nyolong panganan gitu loh. Nyolong panganan dimasak sampai mati, tapi nggak tahu kisahnya bener apa salah. Nah setelah itu Pak E nggak ditelepon. Setelah ditelepon itu di loudspeaker itu, ya ditanya sama anak, "Bapak sudah dapat uang belum? Kalau sudah dapat uang itu sama Umi apa ibu itu suruh pulang. Kami sudah lapar semua." Pak E mati digebuki. Coba, perjuangan seorang ayah, perjuangan seorang ibu, luar biasa itu. Mosok tegel kita getak-getak. Lah ini, saudaraku yang saya hormati, penerapan kaidah salah satunya kepada orang tua. Makanya kalau orang sekali lagi sudah ngaji, walaupun orang tuanya itu mungkin, kan kita ketemu orang tua itu bermacam. Kalau orang nggak paham agama, misalnya wong tuaku kaya, loh, lah kamu dikasih orang tua itu kok malah ngarep-arep dia. Ya, saudara yang saya hormati, kadang ada orang tua yang memang nggak memiliki adab, kurang baik kepada anak misalkan, tapi tetap supaya kita berbuat baik kepada mereka. Salah satunya ucapan. Ini yang pertama. Yang kedua, wa kadzalika aidan fi ma yahussu muhatabasailil muhtaj. Masuk padanya dikhususkan berbicara kepada orang yang meminta kebutuhan. Orang minta. Wa ammas sa'ila falatanhar. Adapun orang yang meminta, itu jangan kamu bentak, jangan kamu hardik. Jangan kamu bentak, jangan kamu hardik. Sebagian ulama memandang keumuman setiap orang yang meminta. Itu bisa meminta harta. Umumnya orang minta-minta harta. Ya. Kadang, Assalamualaikum. Ya setelah keluar, badhe nyuwun nggih maaf. Badhe nyuwun nggih maaf. Kata Quran, ucapan kita ucapan yang baik. Ucapan yang baik itu, saudara yang saya hormati, jangan getak-getak. Baik kita memberi ataupun tidak memberi. Kan ada kalau orang tidak memiliki etika, ngasih. Ning ngasih karo getak. Nyoh, kere, ngemis. Ya. Ora ditampa duwite 100.000. Ditampa ning kaya di kerek-kerek nih. Iya, enggak baik ya. Ataupun kita menolak. Kalau menolak misalkan, nyuwun pangapunten, sanese riyin gitu. Tapi kalau wong ngemis saiki dibilangi sanese riyin, sanese mpun. Oh, saya pernah ada orang seperti itu ngamen ya. Saya kalau ngamen itu kecuali mengkhawatirkan, membahayakan, saya nggak pernah kasih. Kalau mau ngamen, sanese Mas, sanese mpun. Namanya orang nekat ya. Jamaah saya hormati, kalau kita menolak itu dengan penolakan yang baik. Kalau ngasih dengan baik. Demikian pula meminta ilmu. Saudara yang saya hormati, sebagian ulama masuk padanya kalau seorang meminta ilmu, kita mampu kasih. Tapi kalau nggak mampu kasih, jawab aja dengan kalimat yang baik. Afan, saya tidak tahu. Tanyakan yang lain. Ngapunten, kula mboten ngertos jawabanipun.
Saudara yang saya hormati, sampai pun meminta ilmu. Kata para ulama, fala tajzurhu walakin tafaddal alaih bisyai'in aradahu biqaulin jamil. Jangan kamu cegah, rintangi ya dengan kasar, dengan perangai yang tidak baik, tapi tafaddal alaih bisyai'. Kalau punya kemampuan, kasih. Tapi kalau enggak, radahu biqaulin jamil. Ditolaknya dengan ucapan yang baik. Ditolaknya dengan ucapan yang baik. Mangapunten, sanes riyen nggih. Itu kan enak didengar. Enak didengar. Saudara yang saya hormati, ini penerapan kaidah yang kedua. Penerapan kaidah yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala memuji ibadur rahman. Sifat ibadur rahman itu nanti disebutkan di surat Al-Furqan ayat yang ke-63. Ya. Kata Allah, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibadur rahman itu kalau orang-orang bodoh mengajak bicara mereka, maka mereka menjawab dengan ucapan keselamatan. Padahal orang bodoh itu kalau ngomong, namanya orang bodoh, omongannya nggak enak. Omongannya tidak enak. Ya. Saudara yang saya hormati, ayat ini menjelaskan, kata Ibnu Jarir, penjelasan makna ayat ini kalau orang bodoh tentang Allah berbicara kepada mereka dari ucapan yang mereka tidak sukai, ajabuhum bil ma'ruf minal qaul. Mereka menjawab dengan ucapan yang baik dari ucapan. Wasadat minal hitab. Demikian pula dengan percakapan itu tepat, benar, lurus. Omongannya halus, ya. Omongannya tetap baik. Tapi kalau orang katakan jelek. Ya, mak jelek. Saudaraku yang saya hormati, ini sifat ibadur rahman. Sifat ibadur rahman. Gak gampang loh. Ngomong sama orang gak paham, saudaraku yang saya hormati gak gampang. Gak gampang. Omongannya sengak. Wah, ini rasa sengak ganti, waduh. Nah, kalau kita kadang kan seperti itu. Lah ibadur rahman itu seperti itu bukan karena lemah. Ya, bukan karena lemah. Tapi menjauhi sesuatu yang tidak berfaedah. Menjawab dengan ucapan keselamatan bukan berarti nggak mampu. Tapi apa? Menjaga waktu, menjaga kesungguhan-kesungguhan ketika dikeluarkan dengan sesuatu yang tidak layak. Tidak layak. Ngomong karo kowe ora ono faedah bahasa kita. Tapi dengan sekali lagi penolakannya, balasannya baik. Carane ngomong apik. Kemudian yang kedua, yang diucapkan baik. Yang diucapkan baik. Ini wallahu ta'ala alam. Cuman kata beliau, yang menjadikan kita sedih di masa sekarang, banyak orang dalam kaidah ini itu tidak menerapkan. Dan itu realita umat. Ya, realita umat. Masa sekarang itu banyak. Penulis kasih contoh, kamu akan lihat orang bercakap dengan orang Nasrani semangat menerapkan kaidah ini. Jadi ngomong karo wong kafir, omongannya halus gitu. Omongannya halus. Setelah omongannya halus, yang diucapkan baik. Apa tujuannya? Min ajli kasbin nas ila dinihil mansuh bil Islam. Supaya nanti dia tertarik kepada Islam. Tertarik kepada Islam. Tapi ada kalanya kewalik kepada orang Islam yang mereka lebih berhak, itu malah tutur katanya tidak baik. Tutur katanya tidak baik. Apa ada orang seperti itu? Enggak siti. Di negeri kita itu banyak itu. Saya tadi pagi pas murojaah itu ada kiriman. Jadi masjidnya itu dinggo leren wong kafir, bukan hanya wong kafir, rahib-rahibnya. Jadi ngau lambi jubah kuning terus mlebu masjid leren santai di masjid. Nih, lagi piye teh? Ya. Saudara yang saya hormati, lawang orang kafir masuk masjid saja ada pembahasan. Kalau masalah boleh dan tidaknya, boleh. Ya, yang dikuatkan boleh. Di masa Nabi, tawanan orang kafir itu diikat di tiang-tiang masjid salah satunya. Supaya nanti mendengarkan Quran. Tapi ini koning masjid kemudian dihormati. Ning yen ana wong muslim lebu masjid, ya. Itu malah pamane kelekaran, digusah itu.
engko ngeces. Ngeces. Wah, langsung digusah ya. Tapi kalau orang kafir apa menjaga najis? Enggak menjaga najis. Ini namanya kualik dalam penerapan. Kepada orang kafir, dia katakan saudaraku. Saudaraku itu. Kepada kaum muslimin, bengis kejem. Pengajian bubar ke? Ya. Sopo kuwi? Ya dulu aja di berita. Di berita. Penulis katakan sedih. Salah satunya penerapannya terbalik. Penerapannya terbalik. Kepada saudara muslim, sikap yang benar itu rohama ubainahum. Kepada orang kafir, asyida, tegas. Orang kok toleransi kebablasan. Toleransi kebablasan ya kayak gitu itu. Kayak gitu itu. Wah, malah ada yang tentara mereka. Tapi tentara gedoannya. Itu orang kafir sing melaku sikile pegel-pegel, oh mriki kafir kula pijeti. Lah orang muslim sing boyoke ngantek peyok aja pijeti apa malah didugang ya. Tapi sama orang kafir seperti itu. Termasuk padanya tutur kata. Contoh yang kedua, bergaul dengan orang tua. Bergaul dengan orang tua. Sama orang lain halus, sama orang tua kasar. Kleru itu. Kleru. Kemudian yang ketiga, bersama anak. Ya, yang ketiga bersama pasangan. Bersama pasangan. Ada orang itu sama orang lain halus, sama pasangan kasar. Yang saya pernah pengalaman itu sama istri blonjo. Ibu sing ngedol itu, monggo Mas, mundut nopo halus itu. Begitu ya, bar saya blonjo sama istri itu tahu ada orang laki-laki keluar getak-getak itu. Nih, enggak tahu bahasanya apa itu. Tribane bojone itu. Nah, sama saya sama istri saya aja, monggo mundut nopo gitu. Tapi kalau bojone digetak-getak. Ini namanya enggak paham kaidah. Suaminya terlebih dahulu. Saya pernah itu ada ustadz cerita, beliau ketika itu di hadapan syekh. Ada telepon dari istrinya. Jawabannya itu kalau menurut kita sebenarnya masih biasa. Misalkan, Abi nanti ini, iya, insya Allah nanti. Sama syekhnya ngobrol sama siapa? Istri. Kamu ngomong sama istri cuman iya kayak gitu. Itu ditegur itu. Kalau misalkan, iya sayang. Oh iya sayang. Iya. Dek nanti, ya. Mungkin orang anggap seperti itu ya. Tapi coba hanya kalimat iya insya Allah. Kan menurut kita wis halus ya. Tapi kata Syekh, masa sama pasangan kayak gitu. Ini contoh ini. Yang ketiga. Yang keempat, sama anak. Kadang sama anak juga begitu. Sama anak wong liya itu halus gitu. Adik. Kalau anak dhewe ya diketak-ketak guseng. Anak ireng guseng. Anak dhewe dicela ya. Anak dhewe dicela. Ini sama anak. Kemudian sama pegawai. Ingat, orang yang membantu kita dari keluarga maupun pekerjaan, mereka itu paling berat kebaikan kita. Makanya kalau zakat, alokasinya diambil orang yang mampu, dikembalikan kepada fuqara'ihim, orang yang paling dekat. Itu asalnya. Kenapa? Karena kebaikan mereka luar biasa. Lihat Nabi kita Muhammad SAW kepada Anas. Melayani Nabi 10 tahun. Gak pernah kata Anas, kenapa kamu lakukan ini? Kenapa kamu lakukan itu? Gak pernah itu. Padahal namanya pelayanan, keliru, pasti itu. Saudara yang saya hormati, kadang orang kepada orang lain baik, luar biasa tutur katanya. Kepada orang yang di bawah dia tidak. Salah penerapan dalam kaidah ucapan. Ya, Allah Ta'ala alam. Kemudian, wah ini masih banyak ini. Ini sudah cukup ya. Insya Allah nanti dampaknya terakhir kita akan baca di pertemuan akan datang. Insya Allah nanti kita akan lanjut di pertemuan akan datang. Allah Ta'ala alam, ini dulu yang bisa kita baca. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.